Kamu gagal. Mungkin Allah sedang menjaga kamu dari keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih? Kamu udah usaha habis-habisan, doa tiap malam, sampai tahajud nggak pernah bolong, tapi hasilnya tetap nol besar. Rasanya nyesek banget kan? Udah capek-capek lari, malah jatuh di garis finish. Wajar kalau kamu merasa kecewa. Tapi, sebelum kamu terpuruk lebih dalam, coba deh pikir ulang. Mungkin kegagalan ini bukan hukuman, tapi justru perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, kalau kamu berhasil, ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang menanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tahu. Sedangkan kita, lihat semut kecil aja kadang nyaris keinjak. Gimana mau ngerti semua rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba bayangin skenario ini. Kamu pengen banget diterima di perusahaan impianmu. Udah lamar berkali-kali, ikut tes, wawancara. Semuanya kamu lewati dengan baik. Tapi tetap aja ditolak. Kecewa? Pasti. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata di perusahaan itu lingkungan kerjanya toksik, jam kerjanya gila-gilaan, dan gajinya nggak sebanding sama beban kerja. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi nyelamatin kamu dari stres berkepanjangan dan kesehatan yang terganggu. Atau bisa jadi ada pekerjaan lain yang lebih baik yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan buatmu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini bukti bahwa yang kita anggap buruk, belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seringkali kayak anak kecil yang nangis karena nggak dibeliin permen. Padahal orang tua kita tahu kalau permen itu bikin gigi kita bolong. Kita ngerasa gagal, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngejaga kita dari sesuatu yang enggak kita sadari. Ingat kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir melakukan hal-hal yang kelihatannya aneh. Merusak perahu, membunuh seorang anak, dan membangun tembok tanpa minta bayaran. Nabi Musa alaihi salam protes karena nggak ngerti maksudnya. Tapi di akhir perjalanan, baru dijelaskan bahwa semua itu adalah bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu itu, kalau tetap utuh, bakal dirampas oleh Raja Zalim. Anak itu kalau dibiarkan hidup, bakal jadi anak durhaka yang menyusahkan orang tuanya. Dan tembok yang dibangun menyembunyikan harta anak yatim yang harus dilindungi. Sama seperti kita, seringkali kita protes sama hidup. Padahal kalau kita tahu alasannya, mungkin kita bakal bersyukur daripada mengeluh. Terus, gimana kalau kegagalannya bukan cuma sekali? Gimana kalau sudah berkali-kali? Nah, disinilah ujian kesabaranmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberi cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kalau kamu merasa diuji terus-menerus, bisa jadi itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguatkanmu, bukan menjatuhkanmu. Sama seperti besi yang ditempa sebelum jadi pedang tajam, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi, bukan berarti kita harus pasrah dan nggak usaha, ya? Islam mengajarkan kita untuk terus berikhtiar dan bertawakal. Kalau gagal sekali, coba lagi. Kalau gagal 2 kali, perbaiki strateginya. Kalau gagal 3 kali, mungkin memang harus cari jalan lain. Yang penting, jangan pernah putus asa. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Jangan lupa juga, setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan. Bukan aku yang bilang,
tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali loh. Itu berarti jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah fase sulit ini bakal ada fase mudah yang menanti. Jadi kalau kamu gagal, jangan buru-buru menyalahkan takdir, apalagi curhat di media sosial sambil bilang, hidup ini nggak adil. Percayalah, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujimu, sedang melindungimu, atau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Yang penting, tetap sabar, tetap semangat, dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang terasa pahit, mungkin nanti bakal jadi cerita manis yang kamu syukuri. Lagi pula, coba pikir, kalau kamu sukses terlalu cepat, siapa yang jamin kamu nggak jadi sombong? Nah, mending gagal dulu, biar hatimu tetap rendah hati dan siap menerima keberhasilan dengan bijaksana. Kesimpulan, kegagalan itu bagian dari rencana terbaik Allah. Jadi, setelah semua yang kita bahas, satu hal yang harus benar-benar kamu yakini adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dalam Islam, kegagalan seringkali menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya jatuh tanpa alasan. Setiap kejadian yang kita alami sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Jika kamu mengalami kegagalan, mungkin itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Jalan yang tidak kamu sadari saat ini, tapi nanti akan kamu syukuri. Seringkali, kita terlalu fokus pada hasil yang kita inginkan, sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik. Kita berpikir bahwa jika keinginan kita tidak tercapai, berarti kita gagal. Padahal, bisa jadi justru kegagalan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering dengar bahwa sesuatu yang tampak buruk di mata kita belum tentu buruk di sisi Allah? Bukankah ada banyak orang yang meraih sesuatu yang mereka inginkan hanya untuk menyadari bahwa itu bukan yang terbaik untuk mereka? Ingatlah, dalam Islam, keberhasilan itu bukan sekadar soal duniawi. Yang lebih penting adalah bagaimana kegagalan atau keberhasilan itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya sukses besar kalau itu justru membuat kita jauh dari Allah? Apa gunanya mendapatkan pekerjaan impian, kekayaan, atau jabatan tinggi kalau itu membuat kita lalai dalam ibadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu batas kemampuan kita, lebih tahu mana yang bisa membuat kita tetap istiqomah dan mana yang bisa membuat kita terjerumus. Salah satu sifat manusia adalah mudah berprasangka buruk ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita sering bertanya, kenapa aku yang gagal? Kenapa orang lain bisa berhasil? Padahal, kita tidak tahu perjuangan orang lain, dan kita juga tidak tahu ujian apa yang mereka hadapi di balik keberhasilan mereka. Bisa jadi, kesuksesan yang mereka dapatkan justru menjadi fitnah bagi mereka. Ujian yang jauh lebih berat daripada kegagalan yang kita alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu husnudzon, berprasangka baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan yang terbaik, maka kita akan lebih sabar dan ikhlas menerima kegagalan. Sebaliknya, kalau kita terus mengeluh dan berprasangka buruk, kita hanya akan semakin jauh dari ketenangan hati. Sikap yang paling tepat saat menghadapi kegagalan adalah tetap berusaha dan bertawakal. Kegagalan bukan alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan mencoba jalan yang lain. Rasulullah SAW adalah manusia paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi beliau juga mengalami banyak ujian dan kegagalan dalam perjuangannya. Jika beliau saja harus menghadapi berbagai tantangan, apalagi kita. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang mengalami kegagalan sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, salah satu ulama besar, pernah ditolak saat pertama kali menyampaikan ilmunya. Tapi beliau tidak menyerah, terus belajar, terus memperbaiki diri, sampai akhirnya menjadi salah satu imam mazhab yang paling berpengaruh. Kalau mereka bisa bangkit dari kegagalan, kenapa kita tidak?